ini kami akan memulai ibadah kami. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan sama-sama, amin. Shalom saudaraku. Saya mau tanya kabar setiap saudara. Saudara yang di rumah semangat, masih tetap berdiri saudaraku, masih kuat buat Tuhan. Amin, amin. Saya mau sapa setiap saudara. Jemaat hebat, Yesus dahsyat. Jemaat hebat, kita mengangkat pujian kita saudaraku. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kita mau sama-sama bergandengan tangan buat Tuhan pagi hari ini. Ku rasa bahagia berkumpul bersama.
Kita mau bangkit bersama Tuhan.
Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saya percaya firman hari ini akan sangat memberkati kita. Sebab itu buka hati saudara, buka pikiran saudara, dan biarkan Roh Kudus menguasai hidup kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Terimalah setiap pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang kudus, hidup dan berkenan sama Tuhan. Kami menyanyikannya dari dalam hati kami, dan kami percaya Tuhan sudah disenangkan. Sebentar Tuhan, kami mau terima kebenaran firman-Mu, berbicaralah buat setiap kami, lepas pribadi lepas pribadi dijamah oleh Tuhan. Meskipun kami ada di rumah, kami percaya kami dijamah, diberkati oleh Tuhan. Kami dipulihkan oleh Tuhan. Sesuatu yang luar biasa dahsyat Tuhan kerjakan buat kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu adalah jawaban bagi kami, adalah kekuatan bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami mendengarkannya. Pengurapan dari Tuhan turun ke atas kami. Kami percaya firman-Mu akan mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Mari semua yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama, amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saudara, shalom. Boleh kasih senyum dulu untuk keluarga kiri kanan. Haleluya. Hari ini kita bersyukur meskipun kita taat, meskipun kita di rumah karena kita taat sama aturan dari pemerintah. Saya percaya berkat Tuhan, hadirat Tuhan akan melingkupi setiap kita dengan luar biasa. Nah hari ini saudara, saya rindu berbagi. Kita akan sama-sama belajar hal yang sederhana, tapi saya pikir ini sangat penting untuk kita tahu. Ini sangat penting untuk kita lakukan, apalagi di masa-masa sulit atau masa pandemi seperti sekarang ini. Mari sama-sama kita belajar satu tema, yaitu belajar mencukupkan diri. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan tentang belajar mencukupkan diri. Nah saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Filipi 4 ayat 11 sampai 12 berkata seperti ini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, kata Paulus, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus berkata dalam ayat yang ke-12, I know, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan, kata Paulus. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, kita perlu sama-sama melihat. Paulus berkata seperti ini, kukatakan bukan dalam rangka kekurangan atau apapun, tetapi aku belajar mencukupkan diri. Dan Paulus memberikan penekanan di ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan. Paulus ngalami realita kekurangan. Paulus ngalami realita kelaparan. Tetapi di satu waktu, di satu sisi, dikatakan Paulus mengalami realita kelimpahan dan apa itu kenyang. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa hal ini menjadi penting? Saudara perhatikan ini. Coba perhatikan kata-kata berikut ini saudara. Kita harus mencukupkan diri dalam kekurangan karena daging manusia tidak ingin bersyukur kalau sedang susah. Perhatikan, coba saudara perhatikan sekali lagi. Kita ini harus mampu mencukupkan diri, belajar mencukupkan diri dalam kekurangan kita, dalam kelaparan kita, dalam masalah kita. Kenapa? Karena daging kita ini tidak pengen bersyukur kalau kita lagi susah. Daging kita pengennya mengeluh, daging kita pengennya berontak, daging kita pengennya menyalahkan Tuhan, cari kambing hitam sini sana, cari siapa yang bisa disalahkan, itu daging kita. Sebab itu begini, penting bagi kita belajar mencukupkan diri. Karena kalau enggak saudara-saudara, dalam kekurangan kita pasti maunya bersungut-sungut dan enggak bersyukur. Tetapi di satu sisi perhatikan, kita harus belajar mencukupkan diri dalam kelimpahan karena daging kita tidak akan pernah bisa merasa cukup. Paulus berkata, dalam kekurangan aku pernah ngerasain, dalam kelimpahan aku pernah merasakannya. Dan Paulus berkata begini, aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kenapa saudara? Karena ketika kita sedang kekurangan, kita cenderung ingin bersungut-sungut sama Tuhan. Kita nggak bisa bersyukur sama Tuhan. Tetapi ketika kita sedang ada dalam kelimpahan, daging kita nggak pernah rasa cukup. Kita pengennya lebih. Kita susah berkata, it is enough. Kita susah berkata,
Cukup, terima kasih Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang sulit. Nah, saudara perhatikan di situ. Kata belajar itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Menggunakan bahasa Yunani itu tuh, mantano. Ya, sama-sama katakan mantano. Nah, kata belajar di situ pakai kata mantano, yang arti pertama adalah membiasakan diri. Jadi Paulus lagi ngomong begini, aku belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Arti belajar pertama adalah membiasakan diri. Berarti Paulus lagi ngomong gini sama saudara dan saya. Aku, Paulus, aku sudah ngerasain kekurangan. Aku ngerasain kelimpahan. Dan dalam segala keadaan itu, aku membiasakan diri untuk mengucap syukur. Aku membiasakan diri untuk berkata cukup. Aku membiasakan diri untuk mencukupkan. Dan berkata cukup atas segala keadaan. Itu arti mantano yang pertama. Bah, bagaimana dengan kita, saudara? Masalahnya kadangkala kita membiasakan diri untuk mengeluh. Kita membiasakan diri untuk sombong. Kita membiasakan diri untuk tidak bersyukur. Tetapi hari ini Paulus berkata begini, dalam segala keadaan, kurang atau lebih, aku membiasakan diri untuk mencukupkan diri. Arti kedua adalah itu tuh, coba saudara perhatikan. Mempraktekkan secara rutin. Paulus lagi ngomong gini buat kita. Aku, Paulus, mempraktekkan secara rutin untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Saudara terkasih dalam Tuhan, bukan hanya mempraktekkan 1 atau 2 kali, tetapi mempraktekkannya secara rutin, every day, setiap hari dalam kehidupan kita. Kita sedang dirundung masalah, atau kita sedang punya berkat yang banyak, kita sedang kekurangan, bingung bayar cicilan, kita bingung membiayai semua kebutuhan kita. Atau hari-hari ini, usaha saudara diberkati, pekerjaan saudara sedang diberkati, bahkan saudara mendapat promosi mungkin. Dalam segala keadaan, praktekkan secara rutin untuk mencukupkan diri. Ingat saudara sekali lagi, dalam kelemahan, dalam kekurangan, kita cenderung untuk mengeluh. Dalam kelebihan, kita cenderung nggak pernah rasa cukup. Sebab itu Paulus ngomong gini, hei jemaat, ayo biasakan diri untuk cukup. Dan yang kedua, praktekkan secara rutin untuk berkata cukup. Nah, saudara, sebab itu kata belajar itu menjadi sangat penting untuk kita. Nah, berikutnya, apa sih mencukupkan diri? Dalam bahasa Yunani, kata mencukupkan diri adalah autarkes. Autarkes. Jadi, Paulus membiasakan diri untuk autarkes. Paulus mempraktekkan secara rutin untuk autarkes. Apa itu autarkes? Apa itu mencukupkan diri? Hari ini Tuhan sedang berbicara secara pribadi buat saudara. Arti mencukupkan diri yang pertama adalah itu. Nggak tergantung oleh keadaan eksternal. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya nggak tahu apa yang jadi keadaan kita hari-hari ini. Saya nggak tahu, mungkin saudara sedang ada dalam masalah. Saudara ada dalam persoalan. Saudara ada dalam pergumulan. Kita sedang bergumul untuk sesuatu. Biasakan diri dan praktekkan secara rutin untuk begini. Kita nggak tergantung oleh keadaan eksternal kita. Dunia boleh bergoncang, orang boleh ngalami sesuatu. Mungkin kita lihat realita begini. Saudara kita atau tetangga kita, pandemi kok nggak ngefek ya? Dia tetap diberkati. Padahal dia nggak terlalu rajin ibadah. Dia nggak terlalu cinta pelayanan. Tapi kenapa dia begini? Kenapa dia begini? Saudara, yuk sadar. Paulus lagi ngomong gini, hei, cukupkan diri. Biasakan dirimu dan praktekkan untuk gak tergantung sama keadaan eksternal. Orang boleh ngalamin apa, itu bagiannya. Saudara dan saya percaya, jalan yang kita jalani, jalan yang sedang kita ada sampai hari ini akan membawa kita pada kemuliaan kalau kita mau terus dengan konsisten ada di jalan Tuhan. Tidak peduli bagaimana jalan kehidupan orang, jalan hidup kita bersama dengan Tuhan dalam keintiman akan membawa kita pada kemenangan dan kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Jadi gini, biasakan diri untuk nggak tergantung keadaan eksternal. Biasakan diri untuk nggak membandingkan dirimu dengan orang lain. Ini bahaya loh saudara, serius. Perhatikan ini, kalau kita terus membandingkan diri dan tergantung dengan keadaan eksternal, kita akan susah untuk mencukupkan diri. Kita nggak bisa bersyukur. Kita cenderung menyalahkan Tuhan, kita cenderung mengejar secara berlebihan. Nah, perhatikan arti kedua. Mencukupkan diri adalah itu tuh, puas dan senang. Paulus lagi ngomong gini, jemaat, biasakan dirimu puas dan senang apapun yang sedang kita miliki. Biasakan dirimu bukan cuma puas, setelah puas kita senang. Praktekkan secara rutin untuk apa? Semua yang kita hadapi, semua yang sedang kita jalani, kita puas dan senang.
Dan arti ketiga adalah berkata cukup pada diri sendiri. Jadi autarkes itu arti pertama, nggak tergantung keadaan eksternal. Arti kedua, kita berani berkata begini, aku puas Tuhan, aku senang Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, aku senang Tuhan, aku puas. Aku mau belajar mencukupkan diri. Dan arti ketiga, I will say to myself, aku akan bicara, berkata pada diri sendiri, it is enough. Cukup. Saudara, gak usah nunggu orang lain berkata, cukup ya. Kita berani berkata, diriku, it is enough. Cukup. Semua yang sedang terjadi, semua yang sedang kita alami, sebesar, sebanyak, atau sesedikit apapun yang ada pada kita hari ini, praktekkan secara rutin. Dan biasakan dirimu berkata kepada diri sendiri, ini cukup. Cukup. Dan ketika kita belajar melakukannya, seperti Paulus berkata begini, aku pernah ngerasain kelimpahan, aku pernah merasakan kekurangan, tapi dalam segala keadaan, aku belajar mencukupkan diri. Mari kita belajar mencukupkan diri, saudara. Nah, pertanyaannya kan jadi begini, kenapa Paulus berhasil mencukupkan diri dalam segala keadaan? Apa yang Paulus lakukan yang bisa kita ambil pelajaran? Coba kita lihat ayat ke-13. Filipi 4 ayat ke-13. Firman Tuhan berkata begini, aku Paulus belajar mencukupkan diri. Luar biasa, penulis kitab ini atau si Paulus menuliskannya dengan sangat cantik. Why? Kenapa aku berhasil? Kenapa aku bisa melakukannya? Karena Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sudah terkasih dalam Tuhan, dalam kesusahankah kau hari ini? Dalam kelimpahankah kau hari ini? Segala perkara, every situation, every condition, semua keadaan dapat kau tanggung di dalam Tuhan, dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Karena kita menanggung dalam Kristus, mari kita membiasakan diri, mari kita mempraktekkan secara rutin untuk puas dan senang, untuk berkata sama diri sendiri, cukup. Boleh sama-sama katakan cukup, 1, 2, 3. Sekali lagi katakan cukup. Katakan sama diri sendiri sekali lagi dengan yakin, cukup. Cukupkan dengan semua yang ada sama kita hari ini. Dan percayalah Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membuat kita kekurangan dan terjatuh sampai tergeletak, saudara. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Nah, kata kutanggung saya pernah ajarkan ini untuk saudara. Saya harap saudara masih ingat. Pakai kata itu tuh, isuo. Sebuah arti yang luar biasa. Apa arti isuo? Sehat di dalam atau sehat batin, sehingga kita mampu melakukan perbuatan luar biasa. Itu isuo. Jadi Paulus lagi ngomong begini, aku ngalami kekurangan, aku ngalami kelebihan, aku ngalami kenyang, aku ngalami kelaparan. But dalam segala situasi, aku membiasakan diri untuk berkata cukup, senang, puas. Aku melatih dan mempraktekkan secara rutin untuk berkata cukup, berkata senang, dan puas. Kenapa? Karena segala perkara. Dalam segala perkara, Paulus sehat batinnya. Dalam segala perkara, Paulus sehat dalamnya. Sehingga Paulus mampu melakukan perkara luar biasa. Hari ini, saudara, apa yang membuat kita bisa belajar untuk mencukupkan diri dalam segala perkara? Ingat ini. Karena apapun yang sedang saudara hadapi, apapun yang sedang saudara alami, engkau menanggung di dalam Kristus. Dan kalau kita tanggung dalam Kristus, sehat batin. Dalam kita, batin kita sehat, sehingga kita siap untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang nangkap dan percaya katakan amin. Nah, sehingga perhatikan ini. Dalam kekurangan, kita isuo. Saya berpikir ketika saya siapkan ini, gimana caranya orang kurang isuo? Maka saya membayangkan begini, bagaimana kalau kita pilih hari ini, meskipun kita kurang, sekalipun uang kita sangat terbatas, sekalipun pekerjaan kita sedang bergumul, sekalipun usaha kita sedang bergumul hari ini, kita tunjukkan, karena batin kita sehat, kita tetap bersuka cita dalam segala keadaan.
Meskipun kita sedang bergumul dan kita lagi bingung gimana hari depan. Kita nggak bisa mengerti hari depan kita after pandemic. Setelah pandemi akan seperti apa. Tapi mari kita isu. Karena apa? Batin kita sehat. Dalam kita sehat. Lalu kita berani berkata sama dunia, aku akan tetap bersuka cita. Aku akan tetap bersyukur. Dan orang, perhatikan ini saudara. Perhatikan ini. Perhatikan ini. Orang yang susah tapi tetap bersyukur. Itu isu. Itu perkara luar biasa. Dan kenapa saudara bisa melakukannya? Karena saudara menanggungnya di dalam Kristus yang memberikan saudara kekuatan. Yang setuju dan percaya katakan amin. Jadi dalam kesusahan kita tetap lakukan perkara luar biasa. Kalau kita lagi susah, kita nggak mengeluh di status WA. Justru kita akan tetap memberikan kata-kata berkat. Kita tetap memberikan status-status yang memberkati. Itu baru orang yang iswo. Kenapa? Kristus bersama dengan kita menanggung segala sesuatu. Yang kedua, perhatikan tuh, lihat. Dalam kelimpahan kita iswo. Orang yang dalam kelimpahan iswo seperti apa? Betul dia limpah. Betul hari-hari ini kita sedang punya uang banyak. Misalkan pekerjaan kita diberkati. Tapi orang iswo tidak memperkaya diri sendiri. Orang iswo punya uang, punya berkat berlebih, akan berpikir gini, mana lagi yang aku bisa tabur? Mana lagi aku bisa berkati? Siapa orang yang aku bisa berkati? Itu baru iswo. Kapan kita mampu melakukannya? Kalau saudara ada di dalam Kristus, karena bersama Kristus kita cakap menanggung segala perkara. Dalam kekurangankah kau hari ini, kau akan tetap bersuka cita. Dalam kelebihankah kau hari ini, ingat, cukupkan diri. Jangan ikuti kata dagingmu yang gak pernah puas. Lakukan isu, sesuatu yang luar biasa, karena batin kita sehat. Nah, saudara, sekarang saya mau ajak saudara untuk perhatikan ayat ini. Kita mau lebih dalam lagi untuk belajar firman Tuhan. Amsal 30 ayat 8-9. Ini adalah Amsal dari seorang bernama Agur bin Yake. Dia berkata seperti ini, Tuhan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal namamu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Agur berkata begini, si Agur bin Yake berkata, Tuhan, aku mau mencukupkan diri dengan apa yang jadi bagianku. Karena si Agur melihat, dan si Agur itu menyadari orang yang kaya, yang punya harta melimpah, punya kemungkinan untuk berkata begini, siapa Tuhan? Aku kaya kok. Aku sudah punya harta melimpah. Aku punya harta yang banyak. Buat apa lagi Tuhan? Buat apa lagi aku pelayanan? Buat apa lagi aku serius sama Tuhan? Aku sudah punya harta dan aku cukup untuk itu. Tapi Agur melihat begini. Orang yang miskin kekurangan. Ada kemungkinan untuk mencuri. Melakukan sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Sebab itu Agur bilang begini. Tuhan, aku mau belajar cukup. Nah, coba sudah perhatikan apa yang Agur tulis di ayat berikutnya. Ayat 15-16. Agur menuliskan begini. Saya pernah ajarkan ini, tetapi Tuhan singkapkan lagi, dan saya mau saudara memperhatikannya. Si lintah punya 2 anak perempuan, namanya untukku dan untukku. Bukankah ini kehidupan kita? Bukankah kalau kita tidak belajar mencukupkan diri, kita tidak belajar untuk mentreatment, membiasakan diri, dan mempraktekkan secara rutin untuk bilang begini, cukup, aku senang, aku puas. Kalau kita tidak melakukannya, bukankah kita seperti anak lintah ini? Yang berkata, untukku, 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 aku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, kata Agur. Ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Apa itu? Ayat 16. Dunia orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Nah, hari ini saudara, saya mau ajak saudara untuk belajar 4 ini. Secara cepat kita akan coba lihat apa yang dimaksudkan Agur dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tidak pernah puas dengan air dan juga api. Selesai kita belajar firman ini, mari sama-sama kita berkata, Tuhan, aku bersyukur atas apapun yang terjadi dalam hidupku. Dan hari ini, diriku, aku berkata, cukup. It will be awesome. Itu kan jadi sesuatu yang luar biasa. Mari saudara, coba kita lihat yang pertama. Dunia orang mati. Apa sebenarnya dunia orang mati? Nah, biasakan menjawab Alkitab dengan dirinya sendiri. Kita tidak perlu cari-cari saudara ya. Oh, dunia orang mati itu orang yang suka gedukun misalkan. Nggak, bukan itu. Biarkan Alkitab menjawab dirinya sendiri.
Karena Alkitab di dalam Amsal 27 ayat 20 berkata seperti ini. Perhatikan sama-sama. Apa itu dunia orang mati? Amsal 27 ayat 20. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Kalau nggak puas berarti nggak pernah bilang cukup. Lalu firman Tuhan berkata begini. Seperti dunia orang mati nggak pernah puas, demikianlah mata manusia tak akan puas. Berarti dunia orang mati bicara mata kita. Mata manusia tidak akan pernah puas. Saudara, kalau kita bicara tentang mata, mata mematai, kita bicara tentang mata-mataan, coba saudara ingat, apa yang membuat akhirnya Hawa jatuh dalam dosa? Bukankah ketika dia habis berbicara dengan ular, lalu dia melayangkan pandangannya, mengarahkan matanya untuk melihat buah yang baru dibicarakan. Dan Alkitab berkata, dilihatnya bahwa buah itu menarik. Buah itu baik kayaknya, enak banget. Berawal dari mata, akhirnya Hawa jatuh dalam dosa. Di lain pihak, di lain kasus, bagaimana dengan Daud? Ini orang kurang apa, saudara? Dekat sama Tuhan, iya. Ngalami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan, iya. Dia ngalami kemenangan lawan Goliat dengan luar biasa. Tapi suatu hari di atas sotoh kerajaan, dia melihat Batsheba sedang mandi, dan karena mata, akhirnya Daud jatuh dalam dosa. Hari ini perhatikan begini, kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Hal pertama yang bisa membuat kita gagal sampai di titik itu. Hal pertama yang perlu kita perhatikan, perhatiin ini firman Tuhan serius, saudara. Meskipun kita online, saya mau saudara serius perhatikan. Yang membuat kita gagal adalah ketika kita gagal mengendalikan mata kita. Kita gagal mengendalikan mata kita sehingga kita susah untuk mencukupkan diri. Kita terlalu melihat orang lain. Kita terlalu bergantung sama eksternal. Tadi kita sudah belajar itu. Cukupkan diri berarti nggak bergantung sama eksternal. Kita treatment untuk senang dan puas dengan diri kita sendiri. Nah, ketika kita gagal menjaga mata kita, maka dipastikan kita nggak akan pernah bersyukur dan berkata cukup. Karena dunia orang mati tak akan puas. Ketika saya baca bagian Alkitab ini, saya baca banyak komentari dari teolog-teolog. Kenapa penggambarannya dunia orang mati? Contoh saudara, kuburan. Nggak pernah habis tuh orang mati. Dan serasa gini loh, kuburan itu nggak pernah berhenti untuk menerima orang mati gitu. Nggak ada stop-stopnya. Nah itulah kenapa gambaran dari mata manusia itu adalah dunia orang mati. Karena kalau mata kita ini nggak dikendalikan, nggak ada puas-puasnya. Kalau melihat sesuatu yang lebih bagus, langsung pengen. Lihat orang lain dapat, kita pengen. Lihat orang lain maju, mulailah kita iri. Mulailah kita nggak bersyukur dan berkata cukup. Kita lihat teman kita yang seumuran dengan kita, lalu kita lihat teman kita yang satu pekerjaan dengan kita, kok karirnya maju ya, kok dia sekarang kayaknya diberkati. Dan kita mulai tidak puas dengan diri. Kita mulai gagal mencukupkan diri dengan segala keadaan kita. Di titik itu sedang menandakan bahwa begini, kita di luar Kristus. Karena Paulus ngomong, yang di dalam Kristus pasti cakap menanggung segala sesuatu dan kita pasti bisa isu. Yang nangkep katakan amin. Nah, coba sekarang lihat. Mata bicara tentang cara pandang, saudara-saudara ya. Saya tulis di sini mata bicara tentang cara pandang. Kenapa cara pandang menjadi penting? Coba saudara perhatikan. Bagaimana dengan hal ini? Cara pandang mempengaruhi keputusan kita. Coba saudara lihat. Sama-sama bilang gini, cara pandang mempengaruhi keputusan kita. Nah, bagaimana dengan kisah Lot dalam Kejadian 13 ayat 10 sampai 11? Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya. Bicara mata, bicara tentang sudut pandang atau cara pandang. Apa yang Lot lihat? Seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan katanya. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum dimusnahkan Sodom dan Gomora. Perhatikan, sebab itu apa? Karena Lot kan melayangkan pandangannya. Lot melihat saudara-saudara. Karena cara pandang Lot itu, yang melihat hanya banyak air, seperti taman Tuhan. Maka apa yang terjadi? Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Dan kita sama-sama tahu, pada akhirnya Lot get nothing. Lot kehilangan segalanya. Saya tulis di sini begini. Lot tidak mencukupkan diri dengan apa yang sudah didapat selama ikut Abraham. Ini sudut pandang, saudara-saudara. Makanya saya bilang di atas, perhatikan, sudut pandang kita mempengaruhi keputusan kita.
Ketika kita tidak mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, kita cenderung kayak Lot. Akhirnya kita memutuskan, kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Kita mengambil keputusan-keputusan yang nggak bijak. Yang cuman di luarnya kelihatan bagus, tanpa kita sadari membawa kita kepada kehancuran. Perhatikan sekali lagi, kalau kita tidak mencukupkan diri, maka keputusan-keputusan kita akan terpengaruh oleh mata kita. Dan ingat, kalau keputusan kita salah, maka keputusan kita akan membawa kita kepada kehancuran dan kepada kekalahan. Hari ini dengar, cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Caranya gimana? Kendalikan mata kita. Bicara mata, bicara sudut pandang. Biarlah sudut pandang kita adalah sudut pandang Tuhan. Sebab itu mari kita terus berkata gini di hadapan Tuhan. Itu lagunya. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu. Bila sudut pandang kita, cara pandang kita, bukan apa yang dilihat manusia, tapi dilihat oleh Allah. Dan kapan kita bisa punya sudut pandang yang sama dengan Yesus, dengan Tuhan, adalah ketika kita berjalan bersama Tuhan dalam keintiman. Kalau kita ada di posisi yang sama dengan Tuhan, saya percaya sudut pandang kita sama dengan Tuhan. Dan kalau sudut pandang kita adalah sudut pandang Tuhan, sekalipun kayaknya tidak terlalu indah, Tuhan sanggup mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Tuhan sanggup mengubah air matamu jadi mata air. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa engkau mengalaminya dalam nama Yesus. Coba lihat yang kedua. Kenapa cara pandang menjadi penting? Karena cara pandang mempengaruhi iman kita. Tadi saya katakan Lot tidak bersyukur, tidak mencukupkan diri dengan harta yang dia dapat. Tapi bandingkan dengan tokoh ini. 2 Korintus 4:18 berkata begini, saudara-saudara. 2 Korintus 4:18. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Bicara tentang sudut pandang. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kalau Lot, dia tidak bersyukur, mencukupkan diri dengan hartanya. Paulus, dalam kekurangannya dia ngomong gini, aku tidak perhatiin apa yang kelihatan. Secara fisik aku menurun, secara fisik aku menderita, secara fisik aku kurang. Tapi aku fokus sama apa yang kekal. Bukankah ini adalah mencukupkan diri dalam segala hal, saudara? Bukankah Paulus sedang berkata, Tuhan cukup, terima kasih Tuhan. Aku puas, aku senang. Aku tidak peduli apa yang terjadi di eksternal. Aku puas. Dan kata kekal di situ, perhatikan, pakai kata itu tuh, aionios. Kata kekal di situ pakai kata aionios. Apa artinya? Tidak akan berhenti. Dan yang kedua, akan selalu ada selamanya. Hari ini kalau kita sedang menderita, saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Mungkin saudara lagi susah, kita lagi kekurangan. Mari kita belajar seperti Paulus, punya sudut pandang ini, yaitu apa? Aku tidak perhatikan apa yang kelihatan. Oke, aku lagi susah. Oke, dunia sedang berat, dunia sedang susah, oke. Tapi aku memperhatikan apa yang gak kelihatan. Kenapa? Karena yang tidak kelihatan itu tidak akan pernah berhenti. Dan akan selalu ada selama-lamanya. Ini adalah sudut pandang yang mencukupkan diri sehingga kita gak tawar hati. Sekali lagi saudara, Lot tidak bersyukur, tidak mencukupkan diri dengan harta yang dia punya. Tapi Paulus, ketika dia menderita, dia berkata gini, aku cukup. Aku tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Hari ini, putuskan begini. Punya sudut pandang yang benar. Punya sudut pandang yang benar dalam kehidupan ini. Betul kita hadapi masalah. Betul saudara lagi punya banyak uang. Tapi miliki sudut pandang yang benar tentang harta saudara. Miliki sudut pandang yang benar dalam kehidupan kita. Supaya apapun yang kita putuskan, itu akan membawa kita pada kemenangan. Dan kita akan mempertahankan iman kita tetap terjaga. Ya, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, dunia orang mati bicara tentang mata. Pastikan sudut pandang kita, sudut pandang Tuhan. Jangan sudut pandang kita. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan rahim yang mandul? Kita coba lihat, saudara-saudara. Perhatikan kalimat ini. Bukankah rahim itu seharusnya menghasilkan sesuatu? Pasti dong, rahim harusnya menghasilkan anak, seharusnya. Kalau tidak, berarti ada penghambatnya. Ada sesuatu yang nggak beres, pasti. Ada sesuatu yang tidak benar, itu pasti. Nah, perhatikan ini. Bukankah hidup kita harusnya berbuah, saudara-saudara?
dan menghasilkan sesuatu? Kalau tidak, berarti ada sesuatu yang menghambat kita untuk berbuah. Itu rahim yang mandul. Jadi rahim yang mandul bicara, harusnya kita memproduksi sesuatu, harusnya kita berbuah dan menghasilkan sesuatu, tapi kalau ternyata kita tidak menghasilkan sesuatu, berarti ada penghambatnya. Apa itu? Perhatikan ini. Iri hati. Saya baca banyak literatur, saya pelajari. Apa yang menghambat seseorang nggak bisa produktif secara rohani? Apa yang membuat kita akhirnya nggak bisa menghasilkan sesuatu secara rohani? Jawabannya simple. Ketika seorang iri hati, dia sedang membuat dirinya seperti rahim yang mandul. Orang iri nggak mungkin lakukan sesuatu. Orang iri nggak mungkin menghasilkan sesuatu. Orang iri nggak mungkin produktif dalam kehidupannya, saudara-saudara. Rahim yang mandul. Contoh misalkan, Rahel mandul iri kepada Lea. Nah, ketika Rahel iri kepada Lea, sebenarnya kan tidak lakukan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa juga. Apakah dengan iri tiba-tiba Rahel bisa hamil? Tidak. Saya selalu pakai istilah begini. Saya selalu ngomong begini. Kalau iri bisa mengubah keadaan, saya bantu saudara iri. Sekali lagi, kalau iri bisa mengubah keadaan ekonomimu, iri bisa mengubah kesehatanmu, iri bisa mengubah keadaan keluargamu, saya akan bantu saudara iri. Karena makin banyak iri, makin berubah dong keadaan kita. Tapi masalahnya, iri tidak mengubah apapun. Envy nggak mengubah apapun, saudara. Selain apa? Perhatikan ini. Amsal 14:30 ngomong begini. Ini yang iri kerjakan buat hidup saudara. Kalau saudara iri, lihat ini baik-baik. Semoga kita malu dan kita bertobat. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, kata firman Tuhan. Tapi iri hati membusukkan tulang. Sama-sama katakan membusukkan tulang. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup lebih jelas dan sangat bagus sekali. Perhatikan. Sikap yang tenang memanjangkan umur, iri hati memendekkannya. Dalam terjemahan Theodorus Miraji saya mau berkata begini. Orang yang sikap hatinya tenang, panjang umur. Tapi orang yang iri hati cepat mati. Cepat mati. Sudah mau cepat mati, iri aja. Pasti cepat mati. Kenapa? Stres kita. Kalau kita terus hidup dalam iri hati, stres kita. Kita tidak merasakan bahagia. Tidak merasakan tenang dalam hidup ini. Yang ada apa, saudara? Firman Tuhan bilang begini. Umur kita dipendekkan. Tulang kita dibusukkan. Jelas firman Tuhan bilang, iri tidak mengerjakan apapun. Selain apa? Membusukkan tulang kita. Di bagian firman Tuhan yang lain, nanti saudara baca. Dikatakan begini, orang iri bahkan bisa sampai membunuh. Jangan lupa kasus si Kain dan Habel. Kenapa Kain membunuh Habel? Iri. Iri itu tidak peduli apapun. Saya berulang kali ngomong tentang iri. Dan hari ini Tuhan mau menegur kita lagi tentang iri hati. Kalau kita iri hati, siap-siap tulang kita dibusukkan oleh apa yang sedang saudara alami. Jangan iri. Bersyukur. Cukupkan diri dengan apa yang ada sama kita. Jangan menjadi rahim yang mandul. Sehingga membuat kita justru tidak produktif dalam hidup ini. Tidak efektif kita. Padahal profil kita efektif. Kita tidak akan pernah efektif kalau hidup kita hari-hari berhenti di iri hati. Kenapa? Justru iri hati akan membuat tulang kita, dalam tanda kutip, busuk. Bikin umur kita makin pendek gitu. Tidak ada bahagianya, tidak ada seneng-senengnya kita. Tidak ada sukacitanya. Kalau hari ini saudara sedang iri sama orang, demi firman Tuhan sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan saudara, bertobat, selesaikan iri hati. Ngomong sama diri sendiri, Theo cukup. Mbak Sari ngomong sama diri sendiri, Sari cukup. Mas Bowo ngomong sama diri sendiri, Bowo cukup. Ella ngomong sama diri sendiri, Ella cukup. Nggak perlu kita lihat dan tergantung sama keadaan eksternal. Sehingga membuat kita pada akhirnya tidak bisa bahagia. Busuk tulang kita. Nah, ketika saya baca ini, saya tertarik dengan kata tulang. Apa yang dibusukkan itu? Ya, coba lihat. Tulang itu pakai kata itu tuh, etsem. Arti etsem yang pertama adalah tulang-tulang sebenarnya. Jadi kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Inggris, itu pakai kata bones. Ada S-nya, tulang-tulang. Bukan cuma satu tulang yang dibusukkan. Tulang-tulangmu itu loh saudara, itu akan jadi busuk. Tulang-tulang kita itu akan dibusukkan dalam tanda kutip oleh rasa iri hati yang kita jaga, yang kita lestarikan itu. Nah, sekarang bayangkan begini, kalau tulang-tulang kita busuk, saya tanya sama saudara, saudara bisa lakukan sesuatu nggak? Kalau tulang-tulang yang ada, yang menyangga tubuh kita ini busuk, kita bisa lakukan apa?
Kalau saya nggak salah ingat, ada satu istilah kedokteran ya, semoga saya nggak salah, osteoporosis ya, tulang yang keropos gitu. Saya tanya, saudara yang alami, yuk para osteoporosiser, para tulang-tulang kering, tulang-tulang keropos, jawab saya, kalau tulang-tulang saudara mulai keropos, mulai kering, beraktivitas, olahraga sedikit, apakah saudara nggak langsung merasa capek? Gerak dikit, sakit kan saudara? Olahraga dikit naik dari tempat ibadah bawah menuju tempat ibadah kita yang di atas, capek kan? Nggak produktif kan? Kita mau jalan agak jauh, udah sakit semua kan saudara? Bayangkan begini, gimana bisa orang yang iri itu produktif? Kenapa? Tulang-tulangnya dibusukkan oleh perasaan iri hatinya. Sehingga kita nggak lakukan sesuatu. Kita nggak bisa memproduksi sesuatu. Nah, perhatikan saudara, orang yang iri tidak pernah mencukupkan diri. Dan kalau kita nggak mencukupkan diri, maka kita nggak pernah bisa bersyukur dalam hidup ini. Maka hari ini firman Tuhan bilang begini, belajar bersyukur, belajar mencukupkan diri. Dan apa yang membuat kita gagal mencukupkan diri? Iri. Stop iri-iri. Mulai bilang sama diri sendiri, cukup. Mulai kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, terima kasih. Aku senang Tuhan, aku puas. Karena toh dalam penderitaan pun, kalau toh aku hari ini susah makan, kalau toh hari-hari ini pekerjaanku sedang bergumul, kalau toh hari-hari ini Tuhan fisikku lagi sakit, kenapa aku senang? Karena segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan ini penghiburan. Yang kedua, saudara, apa arti etsem itu? Gambaran dari hidup. Sekarang bayangkan kalau hidup kita dibusukkan, apa yang bisa kita lakukan? Nggak ada. Hari ini stop iri. Demi firman Tuhan saya berdoa stop iri. Dan mulai berkata sama diri sendiri, cukup. Mulai bersyukur. Kalau kita iri, kita nggak bisa iswo. Buang segala macam iri hati saudara, kita mulai iswo. Menderita sekalipun, kita tetap sukacita. Menderita sekalipun, kurang sekalipun, kita akan tetap menabur. Kurang sekalipun, kita akan tetap menunjukkan sikap hidup sebagai anak Tuhan. Kalau aku limpah, aku menabur. Kalau aku kurang, aku tetap bersyukur. Yang setuju kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Perhatikan ini kalimat bagus. Kurang, aku tetap menabur. Limpah, aku tetap bersyukur. Luar biasa. Kalau saudara mau bikin quote, jangan lupa tulis di bawah. Theodorus Miraji. Ibadah online tanggal sekian-sekian. Yuk, jangan biarkan iri hati membuat tulang kita dibusukkan. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, perhatikan. Nggak lama lagi, tenang saja. Ya, sekitar 2 jam lagi lah. Yang ketiga, firman Tuhan bilang begini, ini loh yang nggak pernah bilang cukup, bumi yang tidak pernah puas dengan air. Nah, cukup susah kita mengartikan ini. Kalau dalam terjemahan BM, kalau lebih jelas, lebih mudah. Dikatakan begini, tanah kering yang haus akan hujan. Jadi, bumi yang tidak pernah puas dengan air itu, saya tulis di situ, dalam versi BMK adalah begini, tanah kering yang haus akan hujan. Nah, saudara perhatikan, tanah kering sudah pernah lihat ya, tanah yang kering ya. Kalau dia dikasih air, saudara-saudara, percayalah, beberapa detik kemudian, dia akan kering lagi. Jadi, gambaran bumi yang tidak pernah puas dengan air adalah begini, ada satu tanah yang udah kering, yang ketika dia dikasih air, tidak butuh waktu yang lama, dia akan mengering lagi. Habis kasih air, kering lagi. Kasih air, kering lagi. Kurang lagi, kurang lagi, kurang lagi. Nah, perhatikan. Ini adalah gambaran orang yang firman Tuhan berkata, tamak. Siapa orang yang tidak akan pernah bilang cukup? Satu, orang yang tidak bisa kendalikan sudut pandang hidupnya. Dia selalu salah ngerti hidup. Makanya dia tidak pernah bisa bersyukur. Cuman lihat apa yang di luar, nggak lihat apa yang di dalam. Saya pernah sampaikan kok, bedanya murid Yesus dan orang biasa. Orang biasa lihat apa yang terjadi. Tapi orang luar biasa murid Yesus lihat apa yang ada di balik segala sesuatu yang terjadi. Nah, itu sudut pandang. Kalau sudut pandang kita nggak berubah, kita pasti susah bilang, cukup Tuhan. Enough, aku bersyukur Tuhan. Hei Theo, cukup, susah kita. Yang kedua, siapa orang yang gagal? Orang yang iri. Kenapa? Tulangnya busuk. Dibusukkan tulangnya, hatinya busuk. Nggak peduli nyakitin orang lain. Kerjaannya cuma nyakitin orang dan itu nggak menghasilkan apapun. Perhatikan, nggak menghasilkan apapun. Saya nggak marah, saudara. Saya serius sekali ngomong ini. Perhatikan itu. Dan yang ketiga, siapa orang yang nggak pernah berkata cukup? Orang tamak. Nah, KBB menulis, tamak itu apa? Selalu ingin beroleh banyak untuk diri sendiri.
banyak untuk diri sendiri. Ini orang tamak. Bagaimana dengan kita? Mungkin hari ini saya nggak tamak, belum tentu. Bukankah kalau kita dikasih, kita pengen lagi? Seperti tanah yang kering tadi. Dikasih, langsung kering lagi. Kasih, kering. Kasih, kering. Kita dikasih, nggak bersyukur, pengen lagi. Mau lagi, mau lagi, mau lagi. Kita mau semuanya untuk kita, sebanyak apapun untuk kita. Kita lupa menyalurkannya. Ingat, tanah dikasih air supaya tanaman di atasnya bertumbuh. Saya pernah sampaikan, kenapa Tuhan memberkati saudara? Di hati Tuhan gini, nakku berkati kau. Tolong jadi berkat. Bukan semuanya berorientasi sama diri kita sendiri, saudara-saudara. Oke, coba perhatikan ini. Orang tamak tidak mungkin bisa mencukupkan diri dalam segala hal. Kita lihat, apa tamak versi Tuhan ya? Apa sih tamak versi Alkitab? Lukas 12 ayat 15. Sebentar lagi kita akan sampai ke bagian terakhir, saudara-saudara. Bertahan dulu. Tetap semangat, saya semangat menyampaikan ini, meskipun di dalam kondisi yang sumuks. Tapi saya tetap sukacita menyampaikannya, sebab itu ayo kita antusias mendengar firman. Lukas 12 ayat 15 bilang begini, katanya lagi kepada mereka, Yesus ngomong sama orang banyak, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Betul kan saudara? Sekali lagi, orang berkata cukup bukan cuma dalam kekurangan. Dalam kelebihan hari ini Tuhan mau ajar kita gini, nak, bukan cuma ketika kau kurang kau bersyukur dan cukup. Justru ketika kau juga limpah, sedang diberkati, engkau perlu mencukupkan diri. Hati-hati terhadap segala ketamakan, kata Yesus. Waspada, berjaga-jaga. Nah, ketamakan di situ pakai kata itu tuh, pleonexia. Pleonexia. Artinya apa? Satu, rakus. Jadi Yesus lagi ngomong gini, nah, orang banyak, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala kerakusan. Artinya gini, rakus dalam hal uang, rakus dalam hal perhatian, rakus dalam hal apapun itu, segala yang mendatangkan kerakusan, segala yang kau ingini secara berlebihan itu. Rakus dalam makanan pun tidak boleh kok. Rakus dalam hal ekonomi tidak boleh. Rakus perhatian orang tidak boleh. Nggak boleh. Semua yang ujungnya kerakusan, firman Tuhan bilang berjaga-jaga dan waspada. Itu menunjukkan kita tamak. Nah saudara, sebagai contoh, siapa orang atau sebagai contoh ketamakan yang ditulis Alkitab buat kita, coba ingat apa yang terjadi kepada kehidupan bangsa Israel. Kurang enak apa mereka? Firman Tuhan berkata begini, nah atau bangsa Israel, Tuhan ngomong, keluar ke tenda. Begitu keluar tenda, mana sudah tersedia, mana sudah ada. Dan Tuhan berpesan begini, ambil secukupnya untuk sehari. Tetapi apa yang mereka lakukan, saudara-saudara? Mereka mengambil lebih daripada yang seharusnya. Mereka mengambil lebih daripada secukupnya. Dan yang terjadi, busuk. Dengar dan sadari hari ini. Kita tidak perlu atau tidak menginginkan sesuatu yang lebih daripada dibutuhkan. Jangan rakus. Makanya coba saudara perhatikan. Apa arti rakus dari KBBI? Mau lebih daripada yang diperlukan atau dibutuhkan. Seperti bangsa Israel. Jadi jangan saudara pikir gini, masalah ketamakan ini saya enggak kok. Belum tentu, saudara-saudara. Masalah ketamakan ini sudah ada sejak zaman bangsa Israel. Masalah tamak ini sudah ada sejak zaman dulu. Dan ini pergumulan yang begitu berat. Hari ini kita tidak mencukupkan diri kok dengan apa yang ada pada kita. Kita pengen dapatkan lebih. Dan masalahnya ketika kita melakukannya, kita pengen lebih daripada yang seharusnya. Biasanya kita akan jatuhkan orang-orang, kita akan fitnah orang, kita akan lakukan hal buruk, hal jahat. Supaya apa? Keinginan kita tercapai. Yuk hari ini putuskan gini, kalau memang tiap tanggal 1 atau tanggal muda, kita dapat gaji sekian. Tuhan, terima kasih. Aku tidak perlu lihat teman-temanku yang gajinya gede, puluhan juta, ratusan juta mungkin. Tuhan, aku senang, aku puas. Tuhan, terima kasih, dan aku berkata pada diriku, cukup. Kita terhindar dari tamak, saudara-saudara. Pleonexia yang kedua artinya itu tuh, coba perhatikan. Ingin memiliki lebih dari seharusnya. Lebih dari seperlunya. Nah, tamak inilah versi Alkitab. Versi Alkitab tentang tamak, 1, rakus. 2, ingin punya lebih dari seharusnya.
Jadi mari kita coba rangkum dulu, saudara, sebelum kita masuk ke poin terakhir. Siapa orang yang tidak pernah berkata cukup? Yang pertama, orang yang gagal mengubah atau membenarkan sudut pandangnya dalam kehidupan. Yang kedua adalah orang yang iri hati. Yang ketiga adalah orang yang tamak. Siapa orang yang tamak? Adalah orang yang rakus, yang pengen lebih daripada apa yang diperlukan dan yang seharusnya. Saya berdoa sungguh-sungguh, saudara, biar ucapan syukur mengalir kuat dalam diri kita. Tuhan, kalaupun ini yang harus kujalani hari-hari ini, aku tidak akan terpengaruh eksternal. Aku tidak akan mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Aku mau membiasakan diri dan melatihnya, mempraktekannya secara rutin untuk bersyukur dan berkata, cukup. Sekali lagi sama-sama katakan cukup. Sekali lagi dengan iman katakan, saya cukup. Dan percayalah saudara, kalau Tuhan memberkati saudara berlimpah, limpahannya ini, sisanya ini, Tuhan mau bilang begini, salurkan kepada mereka yang membutuhkan, supaya kelimpahanmu, perhatikan, supaya kelimpahanmu akan menjadi kecukupan bagi mereka. Kalau kita punya mentalitas ini, saya percaya, kelimpahan Tuhan kerjakan di antara kita, kita akan mampu jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Yang setuju dan percaya katakan amin. Yang terakhir, saudara-saudara, apa? Yang keempat, kalau tadi dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tidak pernah puas dengan air. Yang keempat, firman Tuhan berkata begini, api. Nah, api itu api apa? Nah, BIMK dengan bagus sekali menjelaskan kepada kita. Di dalam terjemahan BIMK dikatakan begini, api yang menjilat kemana-mana. Berarti kita dapat gambaran yang jelas, siapa orang yang tidak pernah bersyukur adalah penjilat. Saya tulis di situ gambaran api ini adalah gambaran dari penjilat. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan benci loh sama penjilat. Serius. Kadang kita aja kalau lihat orang yang menjilat gitu saudara, demi keuntungannya kita sebel. Apalagi Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan ngomong begini, kalau kita jadi penjilat, kita tidak akan pernah bisa bersyukur dengan keadaan kita. Kita akan menjilat kiri, menjilat kanan, menjilat depan, menjilat belakang. Supaya apa? Kita dapat keuntungan gitu. Nah hari ini putuskan untuk, Tuhan aku mau gini. Mempraktekkan, membiasakan diri untuk mentreatment secara rutin. Cukup. Aku tidak mau terpengaruh oleh keadaan eksternal. Aku senang, aku puas. Supaya apa saudara? Kita tidak jadi penjilat. Bahaya loh ini. Perhatiin, ini sangat berbahaya. Pernah lihat penjilat, saudara-saudara? Punya teman seorang penjilat? Atau diri saudara adalah penjilat? Yang kita menjilat kemana-mana gitu. Coba-coba kita lihat ya, menjilat versi Alkitab itu seperti apa? Yudas 16. Yudas 16. Firman Tuhan berkata begini. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Ya, Yudas cuma ada satu pasal, jadi Yudas 16. Mereka menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka, perhatikan, mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Nanti saudara akan dapati atau ngerti setelah ini. Siapa mereka ini? Alkitab kasih julukan apa untuk orang-orang macam ini? Salah satunya adalah orang yang ngomong bukan-bukan, menjilat untuk dapat keuntungan. Orang seperti ini, firman Tuhan bilang begini, tidak akan pernah berkata cukup. Dia akan jilat sana-sini untuk keuntungannya. Nah, arti menjilat di situ coba perhatikan, pakai kata itu tuh, taumazo. Artinya, ketika saya baca, saudara, itu madeg di dalam hati. Kalau kita tersinggung, tidak apa-apa. Kita tersinggung sama-sama, yang penting kita bertobat. Apa itu menjilat versi Alkitab? Taumazo pertama artinya ini, menjarah dengan lidah. Tahukah saudara bahwa ketika kita menjilat, ya, menjilat itu bahasa mudahnya ketika saya cari muka. Cari muka biar dikasihani. Cari muka biar orang tersentuh. Biar orang seneng, kalau begitu nanti dikasih duit, dapat keuntungan. Udahlah, ayo kita shifting, kita bergerak dari hidup yang seperti itu, saudara. Dengar gini, hidup kita nggak serendah itu. Saya ulangi, hidup kita tidak serendah itu untuk menjadi penjilat demi keuntungan. Kita bukan penjilat, kita penyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Kita worship to God, proskuneo kepada Tuhan. Dia memberkati kita. Jangan rendahkan hidup saudara. Jadi penjilat menjarah dengan lidah. Bayangin saudara. Dia menjarah harta orang. Dia merebut apa yang orang miliki dengan lidahnya. Pintar banget ngomong gitu. Itu penjilat tuh. Tuhan benci tuh penjilat. Di hadapan Tuhan seperti api yang menjilat kemana-mana gitu. Menghasilkan apa sih? Menghasilkan kekeringan, menghasilkan kerusakan. Api kalau menjilat kemana-mana menghasilkan kegosongan, saudara-saudara. Kebakaran itu tidak meninggalkan apapun. Merugikan orang iya. Penjilat itu nggak menghasilkan apapun, merugikan orang iya. Dia menjarah dengan lidah. Tuhan bangga sama orang yang begini. Meskipun hari-hari ini kita secara manusia kurang. Tapi kita tidak biarkan lidah kita menjarah. Karena lidah kita pakai untuk sembah Tuhan. Betul aku bukan orang kaya, tapi aku tidak akan jadi penjilat. Itu keren. Itu isu. Itu saudara melakukan perkara luar biasa. Saya percaya saudara dan saya bukan penjilat. Tapi kalau hari-hari ini kita kepikiran menjilat, bertobat. Arti kedua, mengagumi secara tidak tulus. Wah, hebat ya. Cuman dalam rangka gini, kita punya kepentingan. Saya ulangi. Apa maksudnya mengagumi secara tidak tulus? Kita muji-muji orang, kita, wah hebat, wah kamu keren. Tapi ada secret motifnya. Ada apa namanya, kepentingannya, ada tujuannya. Sebenarnya tidak tulus itu. Kita tidak terpesona-terpesona amat. Hanya demi orang itu kalau dipuji kan seneng, siapa tahu dipuji terus nanti dikasih uang. Maaf nih kalau saya menyinggung saudara, tapi tidak apa-apa kita tersinggung sama-sama. Saya aja kena kok ini. Madek saya. Jangan-jangan ketika saya memuji seseorang, itu hati saya tidak tulus. Karena saya sedang punya kepentingan gitu. Nah di titik itu saya penjilat, bayangin. Bahkan Tuhan panggil saya anak loh. Tuhan panggil saudara anak. You are the children of God. Kita anak-anak Tuhan. Kita friend of God, sahabat-sahabatnya Tuhan. Masa iya kita biarkan Tuhan punya anak penjilat? Come on. Mari saudara. Kita bertobat sama-sama. Kalau kita mengagumi seseorang, itu tulus. Betul-betul kita kagum. Bukan dalam rangka supaya dikasih sesuatu. Mendapat keuntungan. Itu penjilat namanya. Yang terakhir artinya adalah memuji secara tidak tulus. Wah hebat, luar biasa. Menurutmu gimana apa yang saya lakukan? Wih hebat, luar biasa, luar biasa. Hanya demi supaya dapat keuntungan. Bercandaannya begini. Mas Dodi ganteng, Mas Dodi keren. Sego goreng itu tuh. Saya tahu itu bercanda. Tapi kalau ternyata itu tulus, penjilat itu. Ya kan, kita memuji tidak tulus. Memuji supaya kita dapat sesuatu. Makanya sempat ada guyonan. Saya nggak tahu apakah ini kebetulan atau tidak. Ada guyonan begini, saudara. Ganteng yo. Terus kita bilang, 1000 gitu. 1000 dulu. Mana dapat duitnya kan sudah dipuji. Nah ini penjilat nih. Ini penjilat nih yang kayak gini nih. Nah orang penjilat tidak akan pernah berkata cukup sama dirinya sendiri. Dia akan menjarah dengan lidah. Mengagumi secara tidak tulus. Memuji secara tidak tulus. Supaya apa? Dapat keuntungan. Nah sekarang perhatikan. Untuk orang seperti ini firman Tuhan bilang apa? Yudas 15. Ini 2 ayat terakhir. Habis ini kita masuk ayat terakhir. Yudas 15 bilang begini. Tuhan hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik. Perhatiin, aduh, udah berdosa fasik lagi. Tuh paket lengkap saudara. Coba perhatikan, kata-kata nista, kata-kata jilatan yang diucapkan oleh orang berdosa yang fasik. Jangan memuji Tuhan dengan tidak tulus. Saya tiba-tiba kok kepikiran ini. Saya nggak tahu. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan ini. Jangan worship to God supaya diberkati. Saya ulangi. Jangan aku memuji kebesaranmu supaya saudara diberkati, supaya kita diberkati. Itu nggak tulus. Itu menjilat. Tuhan nggak disukakan. Justru di hadapan Tuhan kok seperti orang fasik yang berdosa. Kenapa kita menyembah? Karena kita mengasihi Dia.
Kenapa kita memuji Tuhan tadi, bersorak-sorai seperti tadi? Karena kita mengasihinya. Bukan supaya diberkati, itu namanya tidak tulus, saudara-saudara. Saudara ikut ibadah online ini bukan untuk dapat keuntungan, supaya karena kita sudah diberkati dan karena kita mengasihi Tuhan. Bukan supaya diberkati, itu namanya tidak tulus. Itu menjilat. Dan saya mau kasih tahu saudara, orang yang coba menjilat Tuhan di hadapan Tuhan, kok ini tuh berdosa yang fasik tuh, orang berdosa yang fasik. Dan Tuhan kalau datang tujuannya cuma dua, menghakimi lalu menjatuhkan hukuman. Jadi orang tukang menjilat itu orang berdosa yang fasik. Dan apa yang Tuhan mau lakukan di harinya nanti? Menghakimi dan menjatuhkan hukuman. Maka itu demi firman Tuhan, ayo bertobat dari orang fasik. Kalau kita menyembah, memuji Tuhan, itu tulus dari dalam hati kita. Bukan karena kita kepentingan kita, bukan karena kita mau diberkati. Makanya kita belajar mencukupkan diri, supaya kita bisa berkata puas, senang, cukup. Kalau kita puas, senang, cukup, nyembahnya, memuji Tuhannya sekalipun online, saudara sendiri di rumah, saudara tidak ada siapa-siapa sekarang ini, percayalah ada Tuhan bersama saudara, dan kalau kita menyembah dengan tulus, Tuhan pasti memberkati kita. Kenapa saya percaya itu? Karena Ibrani 13 ayat 5 berkata, ini ayat terakhir kita. Janganlah jadi hamba uang, dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Bersyukur, bilang cukup, bilang puas, bilang senang dengan apa yang ada padamu. Because God, karena Tuhan berfirman begini, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hari ini saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami. Mungkin kita lagi berat, kita lagi susah. Saudara, demi firman Tuhan, mari tinggalkan 4 hal yang berbahaya. Dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang gak pernah puas dengan air dan api. Dunia orang mati bicara mata, sudut pandang kita, perbaiki supaya kita bisa bersyukur dan mencukupkan diri. Yang kedua, rahim yang mandul bicara iri, stop iri. Jangan biarkan tulangmu dibusukkan oleh perasaan iri. Yang ketiga, bumi yang tidak pernah puas dengan air, bicara ketamakan, buang jauh-jauh kerakusan. Apa yang ada kita bersyukur. Kita ndak gila dengan apa yang ndak ada sama kita. Apa yang tersedia, kita ambil secukupnya sesuai kebutuhan kita. Dan api bicara tentang penjilat, bertobat dari penjilat. Jangan jadi orang yang memuji dengan tidak tulus. Kita adalah penyembah, bukan penjilat. Kalau kita memuji seseorang manusia, itu karena tulus, karena memang dia layak, bukan demi kepentingan kita. Kenapa kita perlu tinggalkan 4 hal ini? Percayalah, Tuhan ngomong gini, aku loh nak, tidak pernah sekali-kali membiarkan engkau. Ngapain kamu harus punya sudut pandang yang salah? Ngapain kamu harus iri? Ngapain kamu harus tamak? Ngapain kamu harus jadi penjilat? Aku tidak pernah biarkan engkau. Lebih dari itu Tuhan janji, aku tidak pernah tinggalkan engkau. Hari-hari ini, kalau kita lagi susah, kita belajar mencukupkan diri. Kenapa? Kita akan berkata seperti Paulus berkata, aku cakap menanggung, aku isuwo, karena aku ada dalam Kristus. Hari ini, berjalan bersama Tuhan dalam keintiman dan alami, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Selamat jadi orang yang belajar mencukupkan diri, ya, membiasakan diri dan melakukan secara rutin untuk berkata sama diri sendiri, aku senang, aku puas, aku cukup, dan gak membiarkan eksternal mempengaruhi kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita menyembah Tuhan sebelum kita perjamuan. Mari saudara, sebelum kita duduk seirama dengan Tuhan, bagaimana kalau kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas semua yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, mengucap syukur dan mencukupkan diri dalam segala hal atas semua yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kalau hari ini kita penuh dengan persungutan, kalau hari ini kita penuh dengan rasa marah, kalau hari ini kita penuh dengan protes kepada Tuhan, tetapi hari ini, pagi hari ini, kita mau penuhi tempat ini, kita mau penuhi hati kita dengan ucapan syukur yang datang daripada Tuhan. Dan dia rasakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan mengalir buat setiap kita pagi hari ini.
segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau ya Tuhan, yang memberi kekuatan kepada kami. Sebab itu pagi hari ini Allah, pujian, kemuliaan, keagungan mengalir dari mulut kami dengan ucapan terima kasih.
pujian syukur-Mu. Bagaimana kalau hari ini kita memilih bersyukur atas keluarga kita? Bagaimana kalau hari ini kita memilih bersyukur dan berkata cukup atas warna kulit kita, atas ekonomi kita, atas semua yang terjadi dalam hidup kita, dalam kesengsaraankah, dalam pergumulankah, dalam berkat dan kelimpahankah, kita berkata cukup Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Mari datang sama Tuhan sebelum duduk sehidangan dengan Tuhan. Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari berkata, naikkan syukur padamu. Kami menyembah-Mu Tuhan, sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari saudara naikkan ucapan syukur-Mu, katakan, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan. Mari gereja Tuhan sama-sama katakan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, pujian kami, terpujilah segala lagu, segala puji, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama, terpujilah
Angkat tubuh Yesus jauh di atas kepalamu. Bapa, kami bersyukur atas segala sesuatu Tuhan. Sekalipun kami sedang susah hari-hari ini, sekalipun begitu banyak tantangan persoalan yang kami alami dan kami hadapi dalam hidup kami, namun pagi ini kami mau berkata kami senang Tuhan, kami puas Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur sama Engkau, karena di dalam Engkau kami cakap dan kuat menanggung segala sesuatu. Di tangan kami ada tubuhmu Tuhan. Kekuatan baru bagi kami Tuhan akan berikan hari ini. Sebab itu Tuhan, kami mau mengucap syukur atas tubuhmu ini. Dan kami percaya sesuatu yang besar Tuhan pasti kerjakan. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita terima dengan iman saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat darah Yesus jatuh jauh di atas kepala. Bapak, terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Di tangan kami ada darah, darah yang tercurah untuk kami, darah yang Kau curahkan di pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami gak bisa bayar dan balas kebaikanmu selain dengan kami memuji yang maha memuliakan Engkau. Kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih kami boleh duduk sedengan dengan Engkau Tuhan. Kami lanjutkan ibadah kami terus Tuhan bertahta. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya hadirat-Mu mencengkeram setiap kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami lanjutkan ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua saudara yang diberkati dan bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah duduk sedengan dengan Tuhan saudara, dan ini waktunya declare. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian yang biasa kita nyanyikan di gereja. Salam iman, salam iman. Salam iman, salam iman. Jaga kesehatan, suci hati, jangan lupa baca iman, baca kitab suci rohania. Jangan lupa kesehatan, baca kitab suci rohania. Jangan lupa jaga kesehatan. Sekali lagi, salam iman, salam iman. Jaga kesehatan, cuci tangan, makan iman. Jangan lupa juga jaga iman, baca kitab suci rohania. Jangan lupa jaga kesehatan, baca kitab suci rohania. Jangan lupa jaga kesehatan. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, jangan lupa jaga kesehatan. Jangan kemana-mana dulu saudara, kita sukseskan program pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini. Saya percaya saudara di rumah sudah diberkati. Boleh yang di rumah diberkati dalam lambaikan tangan. Coba senggol dulu sebelahnya. Kalau saudara ada sebelahnya, kamu pasti diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau saudara lagi sendiri, ngomong sama diri sendiri, saya pasti diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Minggu depan kita akan kembali berkumpul di tempat ibadah kita seperti biasanya jam 7 pagi. Dan saya percaya kita siap untuk diberkati oleh Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari saudara, saya jemput sekali lagi, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini dengan ucapan syukur. Arahkan tanganmu, dengan iman kita berkata, kiranya Engkau memberkati
senantiasa. Kami yakin satu minggu ke depan kami perlu Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mulai hari ini Tuhan, apapun yang terjadi, dalam kekurangankah, dalam kelimpahankah, kami berkata cukup, kami bersyukur, dan akan terus kuat di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh hamba-hamba yang sudah bertugas. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Kami semua di rumah kami masing-masing sudah diberkati oleh Tuhan. Sebab itu sempurnakan berkat kami dengan berkat yang dari surga. Mari saudara angkat tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Kalau demikian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, selesailah ibadah ini. Terimalah berkat sempurna yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam pengorbanan Putra Tunggalnya yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai, mengikat, menyatukan, dan memberkati kita semua dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk yang kedua kali. Diberkatilah setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.